Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok Gastropoda Praktikum Avertebrata Air. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Josi Satria Handayani. Perkenalkan, nama saya Fania Rizky. Nama saya Agni Gintara. Saya Vincent Fandrian dari kelompok Gastropoda, asisten pendamping dia Putri Fauzia. Jadi, di sini kami akan menjelaskan tentang kelas Gastropoda. Selamat menonton teman-teman. Gastropoda merupakan salah satu kelas dari filum Mollusca. Gastropoda ialah hewan yang bertubuh lunak dan memiliki cangkang. Gastropoda berjalan menggunakan kaki perut. Untuk morfologi dari gastropoda sendiri terdiri dari kepala, mulut, mata, tentakel, rongga mantel, lambung, usus, anus, kaki, dan operkulum. Gastropoda air atau siput laut biasanya memiliki single operculum atau double operculum. Mata dari gastropoda sendiri berfungsi untuk membedakan gelap dan terang, sedangkan untuk tentakelnya berfungsi sebagai indera peraba. Cangkang gastropoda sendiri terdiri dari 3 lapisan, yakni ostrakum, periostrakum, dan akreas. Untuk cangkang yang arah pilinannya atau ulirannya searah dengan jarum jam disebut dengan dekstral. Sedangkan untuk cangkang yang arah pilinannya atau ulirannya berlawanan dengan arah jarum jam disebut dengan sinistral. Gastropoda umumnya ditemukan tersebar di seluruh Indonesia pada berbagai macam habitat seperti persawahan, sungai, kemudian ekosistem mangrove. Hewan ini banyak ditemukan di ekosistem mangrove. Biasanya hidup pada dasar substrat ataupun menempel pada pohon, akar, dan daun mangrove. Hewan ini memiliki pergerakan yang sangat terbatas. Hewan ini menjadikan ekosistem mangrove sebagai habitat, baik untuk memijah ataupun mencari makan. Siklus hidup gastropoda. Siklus hidup gastropoda dimulai setelah siput bertelur. Telur tersebut akan memasuki fase inkubasi selama 7-14 hari, kemudian menetas dan sudah terdapat cangkang. Setelah menetas, larva tidak dapat lagi berenang bebas di kolam air. Larva akan mulai bergerak menuju sumber air, lalu mengendap di dasar. Larva akan menuju tahap dewasa ketika memasuki usia 49-59 hari. Pertumbuhan cangkang akan terus berkembang sampai mendekati bentukan sempurna dan berat bertambah. Larva akan terus berkembang menjadi siput dewasa dan akan melakukan reproduksi kembali ketika usianya 60 hari sampai 3 tahun. Struktur anatomi gastropoda dapat dilihat pada susunan tubuhnya yang terdiri atas kepala, badan, dan alat gerak. Bagian tubuh pertamanya ialah kepala. Hewan ini memiliki kepala dengan sepasang mata pada ujung tentakelnya. Hewan ini memiliki mulut yang di dalamnya dilengkapi dengan radula atau gigi parut yang berfungsi untuk melumat makanan. Sekarang lanjut ke bagian badannya. Di bagian badannya terdapat organ-organ internal seperti mulut, tentakel, matanya. Kemudian di dalam cangkangnya terdapat hati, paru-paru, anus, perut, dan pori pernapasan. Kemudian di dalam cangkangnya juga terdapat mantel yang fungsinya sebagai tempat terjadinya proses respirasi. Juga terdapat rongga mantel yang berfungsi sebagai tempat masuknya air yang nantinya disaring melalui insang guna mendapatkan oksigen. Dan yang terakhir yaitu alat geraknya. Hewan ini menjadikan perutnya sebagai alat geraknya sebagaimana kaki pada manusia yang digunakan untuk berjalan. Namun, hewan ini menggunakan perutnya untuk berjalan. Menurut Minarni et al. 2016, gastropoda menjulurkan kepala dan kakinya keluar apabila sedang merayap dan dapat ditarik masuk ke dalam cangkangnya jika merasa terancam bahaya. Pada telapak kakinya terdapat silia dan berbagai sel kelenjar berlendir yang berguna untuk merayap pada substrat.
Gastropoda termasuk ke dalam hermaprodit yang berarti memiliki dua alat reproduksi. Gastropoda berkembang biak secara seksual. Ketika masa kawin tiba, gastropoda akan mulai mencari pasangan mengandalkan indera pembau. Saat proses reproduksi berlangsung, gastropoda akan bersentuhan dengan saling melilitkan badannya. Mereka akan saling menembakkan sperma dengan panah yang muncul melalui pori tubuh yang disebut sebagai love dart. Love dart memiliki bentuk yang berbeda bagi setiap spesies. Mereka kemudian bertarung untuk menentukan siapa yang menjadi betina dan siapa yang menjadi jantan. Sel gamet primordial tipe A disebut sebagai sel telur dan sel gamet primordial tipe B sebagai sel sperma. Jika salah satu kalah, maka bertugas untuk membuahi telur. Setelah telur sudah masak selama 2 minggu, telur tersebut akan dilepaskan dan siap untuk diritaskan. Sistem pencernaan dari gastropoda. Sistem pencernaan gastropoda sendiri dimulai dari mulut, faring, esofagus, lambung, usus, dan yang terakhir anus. Di dalam mulut gastropoda terdapat lidah parut atau radula dan gigi-gigi kitin kecil. Pencernaan dimulai dari makanan masuk ke rongga mulut dan dihaluskan oleh radula dan gigi. Setelah itu, makanan melalui esofagus menuju ke lambung. Dari lambung menuju ke usus yang berkelok-kelok dan berakhir di anus. Sistem respirasi gastropoda. Pernafasan pada gastropoda dibedakan atas tempat hidupnya. Pernafasan gastropoda di darat menggunakan paru-paru, sedangkan gastropoda yang hidup di air bernafas dengan insang. Ada pula gastropoda yang hidup di air tidak memiliki insang, dinding rongga mantulnya berfungsi sebagai paru-paru untuk mengambil oksigen dari udara. Paru-paru pada gastropoda ini merupakan jaringan pembuluh darah dan berhubungan secara langsung dengan jantung. Pertukaran udara terjadi melalui lubang respirasi yang terdapat pada bagian samping kanan kaki perutnya. Gastropoda akan mengambil oksigen yang terlarut di air melalui insang dengan cara memasukkan air yang ada di sekitarnya. Kemudian di insang, air tersebut akan dipisahkan antara oksigen dengan substansi yang lain. Selanjutnya peranan dari gastropoda. Gastropoda memiliki nilai ekologis dan ekonomis. Nilai ekologis pada gastropoda yaitu gastropoda dapat menjadi salah satu komponen pada rantai makanan di dalam suatu ekosistem. Gastropoda juga dapat dijadikan bioindikator serta parameter kualitas suatu perairan. Selain nilai ekologis yang sudah disebutkan, gastropoda juga memiliki nilai ekonomis, seperti dapat dijadikan bahan baku untuk obat-obatan manusia, lalu cangkangnya dapat dimanfaatkan menjadi perhiasan, dan dagingnya yang penuh nutrisi dapat dijadikan berbagai hidangan yang siap disantap. Hal tersebut diperkuat oleh Hitalesi et al. 2015 yang menyatakan bahwa gastropoda memiliki peran ekologis dan ekonomis. Peranan ekologis gastropoda sangat penting dalam rantai makanan. Sedangkan peranan ekonomis gastropoda dapat dimanfaatkan sebagai bahan makanan karena kaya akan protein dan cangkangnya dapat digunakan sebagai bahan baku dalam industri dan perhiasan. Spesies kunci merupakan spesies yang paling sering dijumpai dan keadaannya lumayan banyak pada habitatnya. Untuk gastropoda sendiri, jenis yang paling banyak ditemui di ekosistem mangrove ialah jenis Thelaskopium thelaskopium. Jenis ini dikenal dengan banyak nama, mulai dari temberungan, keong bakau, dan siput tanduk. Untuk klasifikasinya sendiri, menurut Nur Fitriani et al. 2017 dapat dilihat dengan famili Potamididae dan spesiesnya Thelaskopium thelaskopium. Untuk ekosistem mangrove sendiri tidak hanya dihuni oleh satu spesies gastropoda, melainkan ada beberapa spesies seperti Litoraria scabra dan Nerita articulata. Spesies ini menyukai ekosistem mangrove yang terbuka, yang dimana penyinaran mataharinya terjadi secara optimal. Jadi, hewan ini merupakan hewan pemakan detritus atau sisa-sisa bahan organik dan juga deposit bahan-bahan organik yang terbawa berbarengan dengan arus. Sistem saraf pada gastropoda meliputi sistem saraf dan sensori yang berupa saraf ganglion dan cerebral, saraf kaki, dan saraf organ dalam tubuh.
Saraf dari ganglion berhubungan langsung ke seluruh sistem organ. Ketiga ganglion utama ini dihubungkan oleh tali saraf longitudinal yang dihubungkan oleh saraf transversal ke seluruh bagian tubuh. Sensori terdapat pada kedua mata yang letaknya di ujung tentakel panjang. Selain itu, ada sepasang statokis yang terdapat di bawah kaki. Fungsinya untuk keseimbangan dan struktur peraba yang terdapat dalam lapisan epidermis kepala dan kaki. Sistem peredaran darah pada gastropoda termasuk ke dalam sistem peredaran darah terbuka, yang dimana jalannya sirkulasi darah tidak melibatkan yang adanya pembuluh darah. Jantung pada gastropoda terdiri atas atrium dan bilik, yang letaknya berada di dalam rongga tubuh. Jalannya sirkulasi darah pada gastropoda dimulai dengan darah dipompa dari jantung, kemudian mengalir melalui sinus menuju jaringan tubuh. Dan dari jaringan tubuh, darah akan mengalir lagi kembali ke jantung. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Alternatif Data Air.